Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Punya puasa enggak? Puasa, Kak? Puasa. Kok nggak ada suaranya malahan? Kok nggak kedengeran sama sekali suaranya? Sekarang tanya buka yang tematik, yang tema 4 kita sekarang. Tema 4. Kemarin tema 3 kan sudah selesai. Kita lanjut ke tema 4. Tunggu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Banyak nggak ada suaranya sama sekali. Audionya tapi nyala. Nggak pakai headset? Nggak. Oke, sekarang tema 4 itu tentang membaca dalam hati. Iya, betul. Di situ, di modul ada cerita tentang kelahiran adik. Ya, sekarang mau Fanya apa Kak Ira yang baca? Kak Ira. Oke, sekarang Kak Ira bacakan cerita tentang kelahiran adik. Fanya kan punya adik ya? Adiknya Fanya ada berapa? 2 ya? Kemarin, dulu. Kan udah gede-gede ya adiknya ya. Pas Fanya tahu adiknya lahir gitu, Fanya seneng apa seneng ya? Oke, sekarang kita lihat ini dari cerita ini dia seneng apa sedih ya adiknya adik. Sekarang Kak Ira bacakan ya. Kelahiran adik. Ayah berjanji akan menjemput Sari sepulang dari berkemah. Teman-temannya sudah meninggalkan perkemahan sejam yang lalu. Sari gelisah dan berpikir, jangan-jangan ayah lupa. Ia duduk termangu. Sesekali ia melihat ke pintu gerbang, siapa tahu ayah sudah datang. Sari lelah dan ingin segera tiba di rumah. Kamu belum dijemput, Sari? Tanya kakak tutor. Belum, Kak. Mungkin ayah sedang di perjalanan, kata Sari. Hari mulai gelap. Sari semakin gelisah. Ia hampir tertidur di bangku tunggu saat seseorang memanggil namanya. Maafkan ayah terlambat dan membuatmu menunggu, kata ayah. Ini ayah bawakan kue kesukaan. Makanlah dulu lalu kita pulang. Sari memakan kuenya dengan lahap karena ia sangat lapar. Terima kasih ayah. Ayo kita pulang. Aku lelah, kata Sari. Seraya beranjak dari tempat duduknya. Ayah membonceng Sari menggunakan motornya. Kita ke rumah sakit dulu ya, kata ayah. Sari terkejut dan bertanya-tanya siapa yang sakit. Ia menurut saja waktu ayah gandengnya ke sebuah kamar. Ayah, kita menengok siapa? Akhirnya Sari bertanya. Ayah hanya tersenyum sambil membuka pintu sebuah kamar. Lihat, siapa di sana? Ayah menunjuk seseorang terbaring di tempat tidur. Sari hampir berteriak melihat ibu terbaring. Tetapi ibu tidak sendiri. Ada bayi lucu di sampingnya. Cuci muka dan tanganmu dahulu, kemudian temui ibu dan adik barumu. Baik, ayah.
Ayah terlambat menjemputmu karena tiba-tiba adikmu ini akan lahir. Dia lucu, bukan? Hilang sudah rasa gelisah dan lelah Sari. Sari merasa sangat bahagia. Nah, seperti yang dulu Fanya alamin. Ketika adiknya lahir, senang gitu ya. Kalau punya adik baru. Yang siapa yang kecil? Siapa nama adik Fanya? Lila, Siapa? Lila. Oh iya, Lila sama Nadine. Yang kecil siapa? Yang kecil banget. Lila. Lila. Berarti Nadine itu yang nomor 2. Sama Nadine. Gitu. Sama yang dialami Sari juga gitu. Sebenarnya dia capek kan tadi. Dia habis koma, capek, teman-temannya sudah pulang, dan dia belum dijemput sampai sore. Nah, ternyata ayahnya telat jemput tadi. Kenapa? Karena adik barunya mau lahir. Iya, menunggu ibunya Sari yang mau melahirkan. Jadi akhirnya ayahnya menunggu adiknya Sari lahir dulu, baru setelah adiknya lahir, ayahnya jemput Sari. Gitu ya. Nah, jadi perasaan Sari tadi senang. Sekarang coba kita lanjutkan ke soal ceritanya. Soal berdasarkan cerita. Di situ ada 5 soal. Coba apanya kerjakan dulu. Mulai dari judul, terus kegiatan yang tadi Sari ikutin, terus yang ditunggu sama Sari, kemudian kemana ayah mengajak Sari, terus alasan ayahnya tadi kok telat jemput Sari. Coba Fanya kerjakan dulu, nanti kita koreksi sama-sama ya. Sudah. Sudah? Oke, sekarang soal yang pertama. Apa judul cerita di atas? Adik. Apa? Kelahiran adik. Ya, kelahiran adik. Terus nomor 2, kegiatan apa yang diikuti Sari? Berkemah. Berkemah. Yang nomor 3, siapa yang sedang ditunggu Sari? Ayahnya. Ayahnya. Terus selanjutnya, kemana ayah mengajak Sari sepulang dari berkemah? Rumah sakit. Ke mana? Rumah sakit. Ke rumah sakit. Mengapa ayah terlambat menjemput Sari? Karena adik barunya mau lahir. Ya, karena adik barunya mau lahir. Nah, jadi Fanya sudah mulai paham ya. Fanya sudah memahami tadi isi dari cerita. Kemudian, pada intinya untuk cerita ini, Fanya harus belajar membaca dalam hati.
Kalau tadi kan Kak Ira bacain, ya kan? Nah, Fanya juga harus bisa membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu gimana sih, Kak? Kayak gitu. Gimana baca dalam hati itu? Ya, kayak nggak mengeluarkan suara. Ya, Hmm, nggak mengeluarkan suara, jadi membaca tanpa mengeluarkan suara, gitu ya. Tapi meskipun nggak mengeluarkan suara, yang membaca ini, jadi kita ini harus tetap paham itu maksud dari cerita yang tadi itu apa ya, kayak gitu. Nah, biasanya membaca dalam hati itu juga efektif jika digunakan ketika kita lagi misalnya kayak di perpustakaan gitu ya. Kayak di perpustakaan kan biasanya apa anaknya kan banyak, jadi bukan cuma kita sendiri, maksudnya bukan cuma satu orang. Terus kalau misalnya satu orang itu bacanya kenceng gitu kan pasti akan mengganggu orang lain gitu kan. Nah, jadi makanya harus bisa, makanya harus belajar yang namanya membaca dalam hati atau membaca tanpa mengeluarkan suara. Tapi meskipun demikian, harus tetap memahami apa inti dari cerita itu. Gitu ya, Fanya ya. Fanya udah bisa kan baca dalam hati? bisa. Di rumah suka baca nggak? Suka. Suka. Punya buku cerita banyak? Banyak. Banyak, oke. Kalau di rumah tuh biasanya Fanya bacanya itu baca dalam hati atau baca yang kencang gitu biar adik-adiknya dengar? Baca dalam hati. Baca dalam hati supaya tenang gitu ya. Biasanya di kamar terus baca cerita kayak gitu. Oke, Fanya sudah bisa untuk baca dalam hati. Selanjutnya, yang halaman selanjutnya, nak halaman berapa ya? Nggak kelihatan di sini di punya 85, 87 berarti halaman 87. 87 ya. Cerdas memahami. Cerita berjudul Kelahiran Adik adalah salah satu contoh peristiwa penting dalam keluarga. Kemarin Fanya udah belajar ya peristiwa-peristiwa penting barang berharga ya dulu ya. Kalau peristiwa penting itu misalnya kelahiran anak, ulang tahun anak, kayak gitu-gitu peristiwa penting. Terus anaknya lulus dari sekolah, kayak gitu itu peristiwa penting. Jadi yang momen-momen yang harus yang akan selalu diingat. Nah, urutan peristiwa dari ceritanya Sari tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sari pulang berkemah. Selanjutnya, Sari menunggu ayah. Yang selanjutnya, ayah terlambat datang, kemudian ayah mengajak Sari ke rumah sakit, dan Sari bertemu ibu dan adik bayinya. Nah, kayak gitu. Jadi, itu urutan peristiwa berdasarkan cerita kelahiran adik yang tadi. Nah, ya seperti yang kakak bilang tadi, jadi memangnya peristiwa penting itu cuma kelahiran adik aja. Enggak, tapi momen ulang tahun, terus misalnya pindah ke rumah baru, terus lagi misalnya perayaan hari raya, terus berlibur sama keluarga, terus kayak gitu-gitu, merupakan peristiwa penting atau peristiwa yang akan selalu menjadi kenangan, akan selalu diingat, gitu ya. Nah, kemudian kalau cerita kelahiran adik itu tadi cerita yang menyenangkan, apa cerita yang menyedihkan? Menyenangkan. Apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Nah, jadi yang namanya cerita itu ada cerita menyenangkan sama cerita yang menyedihkan. Cerita menyenangkan apa, Kak? Tadi contohnya kelahiran adik. Terus mendapat hadiah, kayak gitu. Atau misalnya kan Fanya suka menggambar ya. Misalnya dapat peralatan menggambar baru dari ibu, kayak gitu. Terus dapat sepeda baru, kayak gitu. Itu namanya peristiwa menyenangkan. Kalau yang peristiwa menyedihkan, contohnya jatuh dari sepeda, kehilangan boneka misalnya, kemudian sakit, seperti itu tuh contoh dari cerita menyedihkan. Sekarang coba nih,
Fanya tuliskan seperti ini, Nak. 5 peristiwa menyenangkan sama 5 peristiwa menyedihkan yang pernah Fanya alami. Jadi 5 peristiwa yang menyenangkan sama 5 yang menyedihkan, tapi yang pernah Fanya alami. Fanya pernah mengalami apa ya? Yang menyenangkan, terus peristiwa apa yang menyedihkan yang pernah Fanya alami, kayak gitu. Coba sih, Fanya tuliskan. Misalnya Fanya ada yang lupa, boleh tanya ke Mama. Mama ada kan di rumah ya? Coba tanya, apa ya Ma? Misalnya kurang satu nih peristiwa menyedihkannya, kayak gitu misalnya. Oke? Saya coba dikerjakan dulu. 5-5 ya. Kalau yang peristiwa menyedihkan, kalau Fanya bingung, misalnya anggota keluarga sakit, atau ada anggota keluarga yang meninggal, itu juga contoh peristiwa yang menyedihkan. Misalnya kakeknya meninggal, atau neneknya meninggal, gitu-gitu.
Sudah? Belum? Belum, ya udah. Itu suara adikmu tapanya. Iya. Tapi kamu nggak pernah diganggu gitu kalau belajar? Enggak, kalau belajar.
Kurang yang apa? Yang menyenangkan apa menyedihkan? Yang menyedihkan. Yang mana? Menyedihkan. Menyedihkan? Boleh tanya mama kalau bingung. Kalau Fanya, apa ya? Kok lupa ya peristiwa menyedihkan yang pernah Fanya alami? Kayak gitu. Udah. Dah? Coba, sekarang Fanya bacakan 5 peristiwa yang menyenangkan dulu, yang pernah Fanya alami. Berlibur ke Malang. Pergi ke Malang. Apa itu berlibur? Iya. Iya. Iya, oke. Terus yang kedua? Menang juara 1 menggambar. Apa? Nggak dengar, nak? Menang juara 1 menggambar. Oh iya, itu juga salah satu apa tuh namanya? Peristiwa yang menyenangkan itu menjadi juara lomba apapun, lomba menggambar atau apapun. Kalau Fanya kan sukanya gambar ya. Yang ketiga, Mendapat hadiah. mendapat hadiah pas apa itu? Pulang dari Malang. Pulang dari Malang, dapat hadiah dari Dari nenek. nenek. Dapat apa? Kayak baju gitu. Dapat apa? Baju. Ya, oke. Sekarang yang 4. Berlibur ke Tulungan. Pergi ke Tulung Agung. Ke rumah siapa kalau Tulung Agung? Sepupu. Sepupu? Iya. Oh ya, di sana banyak sepupunya Fanya gitu ya. Tapi tahun ini nggak bisa mudik ke Tulung Agung lah kamu Fanya. Tahun ini di Surabaya aja lebarannya. Yang terakhir, Menghafal 30 juz. apa? Menghafal 30 juz. Apa itu, nak? Nggak dengar? Al-Quran. Oh, khatam Al-Quran. Tanggal gimana? Gimana? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 30 juz. Ya. Oh iya, oke. Nah, itu menyenangkan sekali peristiwa-peristiwanya yang pernah Fanya alami. Nah, kalau gitu kan berarti Fanya itu ingat semuanya. Apa aja ya peristiwa menyenangkan yang pernah Fanya alami, kayak gitu. Terus, mungkin nanti bisa ditambah. Kalau yang menyenangkan itu misalnya adik-adik Fanya lahir, gitu ya. Adik-adik Fanya lahir itu kan juga yang sangat menyenangkan Fanya. Sekarang yang menyedihkan.
Pasti yang namanya orang kan selain peristiwa yang menyenangkan, pasti juga pernah kan mengalami peristiwa yang menurut kita itu sedih gitu. Entah itu jatuh, kalau jatuh kan sakit ya, kayak jatuh atau misalnya buku cerita yang Fanya suka hilang atau apa kayak gitu. Nah, coba sekarang yang pernah Fanya alami, 5 peristiwa yang menyedihkan. Tidak menang juara 1. Oh, tidak menang juara 1, tapi dapat juara apa enggak? Pernah kali. Pas nggak dapat juara 1 itu rasanya kayak sedih gitu ya. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Namanya kan juga lomba, pasti ada yang juara, ada yang enggak. Oke, tapi itu menurut Fanya sedih. Tapi Fanya kan soalnya sudah pingin banget dapat juara. Pas itu. Yang kedua, Adik sakit. apa? Adik sakit. Apa, Nak? Nggak dengar, Nak? Adik Kurang deket sama ininya, handphonenya. adik sakit. Oh, adik sakit. Oke. Terus yang ketiga, Kehilangan benda kesayangan. kehilangan benda kesayangan. Fanya pernah kehilangan apa? Apa-apa nggak dengar? Kayak buku. Buku gitu ya. Jadi apa yang kita senengin terus hilang atau rusak kayak gitu sedih buat kita. Terus tadi Fanya bilang adik sakit. Kalau adik kita sakit itu biasanya kan kalau anak kecil ya itu kan rewel atau apa nggak mau makan dan sebagainya. Yang keempat, Berpisah dengan keluarga. apa Nak? Pisah dengan keluarga. Pisah dengan keluarga. Siapa itu? Maksudnya keluarga kalau misalnya habis pulang kampung terus balik ke Surabaya gitu. Ya, sedih ya. Habis mainan sama ponakan, apa sepupu-sepupu banyak, habis itu harus pulang kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Apa Nak? Kurang deket loh, Fanya sama handphone nggak denger. Ayah sakit. Ayah sakit, ya. Jadi kalau adik sakit, ayah sakit, atau mamanya sakit, itu pasti sedih banget ya kan? Atau kakek neneknya sakit, kayak gitu-gitu. Oke, sekarang Fanya sudah bisa menyebutkan 5 peristiwa menyenangkan sama 5 peristiwa menyedihkan yang pernah Fanya alami. Selanjutnya, buka yang halaman, tunggu, halaman berapa ya? 85, 86, 87, 89 dulu, Nak. 89, sudah? Yang perhatikan contoh peristiwa berikut ini. Nanti Fanya baca dulu cerita pertama. Terus itu menurut Fanya itu cerita menyenangkan apa menyedihkan? Coba Fanya baca dulu. Baca dalam hati aja, tadi kan udah belajar membaca dalam hati. Cerita 1. Udah, itu peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena mendapat anjing baru. Pas momen apa dapat anjing barunya? Ulang tahunnya. Siapa yang ulang tahun? Helen. Helen, oke. Jadi ketika Helen ulang tahun, dia dapat anjing baru. Siapa nama anjingnya? Bruno. Bruno, oke. Itu peristiwa yang menyenangkan. Yang cerita kedua sekarang.
Ya, Dah? Menyenangkan apa menyedihkan? menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena eh, karena melahirkan seorang anak yang Melahirkan anak cowok gitu ya. Siapa nama anaknya yang kedua? eh, Apa? Siapa nama anak yang baru lahir? Wahyu. Wahyu. Yang anak pertamanya? Sari. Sari. Kapan Wahyu lahir? Tanggal 23 Juni 2016. Iya, jadi itu salah satu peristiwa yang menyenangkan. Yang dia sudah punya anak pertama cewek, kemudian lahir lagi itu anak kedua, namanya Wahyu. Sekarang yang cerita ketiga, coba baca dalam hati. Sudah Cerita menyenangkan apa menyedihkan itu? menyedihkan Kenapa? karena jatuh dari sepeda. Siapa yang jatuh? Kemal. Kemal jatuh dari sepeda. Kenapa kalau dia bisa jatuh? Karena nggak hati-hati. Kenapa? Nggak hati-hati. Kurang hati-hati, jadi sepedanya terkena batu, akhirnya dia jatuh. Terus yang terluka apanya? Kakinya. Kakinya. Banyak kan juga suka main sepeda kan ya kalau di rumah ya? Iya, jadi kalau main sepeda itu harus hati-hati. Lihat di sekelilingnya, atau misalnya ada motor lewat, atau mobil lewat, gitu ya. Kalau enggak nanti jatuh. Sekarang yang cerita keempat. Sudah. Sudah. Itu peristiwa menyenangkan apa menyedihkan ya? Menyedihkan. Menyedihkan. Kenapa kok menyedihkan? Karena Pipit jatuh sakit. Pipit sakit sampai dirawat di rumah sakit gitu ya. Kenapa kok dia sakit? Sakit apa sih? Sakit perut. Sakit perut. Kenapa kok dia sampai sakit perut? Karena suka jajan sembarangan. Suka jajan sembarangan, jajan-jajan yang di pinggir jalan gitu ya. Padahal jajan yang di pinggir jalan itu biasanya kan kena debu dari kendaraan yang lewat atau apa gitu kan. Jadi kadang kebersihannya itu kurang terjamin. Banyak masih suka jajan yang di pinggir-pinggir jalan gitu nggak? Enggak ya, biasanya mama bikin sendiri ya kalau kemarin Fanya kan habis bikin ini juga kan? Apa tuh namanya? Cilok. Iya kan? Sama adik-adiknya kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi daripada beli, bikin aja di rumah gitu. Sama untuk mengisi kegiatan selama di rumah. Bikin cemilan-cemilan, terus adikmu kan juga suka tuh bikin buletan-buletan gitu. Oke, itu jadi Fanya sudah bisa tuh membedakan mana cerita yang menyenangkan, mana cerita yang menyedihkan. Begitu juga dengan membaca dalam hati. Fanya sudah bisa. Sekarang, Fanya bawa buku tulis nggak? Bawa. Fanya bikin tabel kayak gini, kelihatan nggak ini tuh tabelnya? Tuh, kelihatan? Tunggu. Nih, dari nomor, peristiwa, tanggal, sama tempat.
Nomor, peristiwa, tanggal, sama tempat. Nomornya 1 sampai 5, peristiwanya juga ada 5. Kelahiran ayah, kelahiran ibu, kelahiran anak pertama berarti kelahirannya Fanya, kelahiran anak kedua itu berarti kelahirannya Nadine ya, anak keduanya ya. Terus kelahiran anak ketiga berarti kelahirannya Lila. Tanggal berapa, kemudian lahirnya itu di kota mana, tempat itu di kotanya ya. Coba bikin tabel seperti ini, terus kan Fanya pasti nggak hafal kan, kelahirannya ayah kapan, kelahirannya ibu kapan gitu. Nanti Fanya habis ini tanya, Mama ada di rumah kan ya, ada di deketnya Fanya nggak? Apalagi sibuk masak. Enggak, masih sibuk sibuk apa-apa. Sibuk nggak sibuk apa-apa. Nanti tanya ke Mama ya, Ma, lahirnya ayah itu tanggal berapa ya, terus lahirnya di mana, kayak gitu. Oke, sekarang Fanya bikin tabel dulu, baru nanti survei ke mamanya tanggal-tanggalnya. Bawa penggaris nggak? Ada penggaris nggak di situ? Pakai penggaris ya, biar rapi ya.
Udah? Belum. Tabelnya udah selesai? Udah. Udah. Selesai gitu. Udah. Udah. Udah tanya mama. Apa Fanya hafal? Hafal. Hafal. Wah. Oke, coba sekarang Fanya. Tunggu saya, nak. Sekarang Fanya sebutkan. Saya tunggu saya. Untuk kelahiran ayah. Lahir tanggal berapa? 17 Februari. 17 Februari. Tempatnya di Lumajang. di mana? Lumajang. Iya, di Lumajang. Ya. Kalau ibu? Tanggal 3. 3 apa? Juni. 3 bulan apa? 3 Juni. Apa nak? Nggak dengar. Tanggal 3 Juni. Juni. Di Jakarta. Jakarta. Apanya? 18 Desember. 18 Desember. Lahirnya di Surabaya. Surabaya. Kalau yang kedua siapa? Nadine ya? Lahirnya Tanggal 20 Januari. 20 Januari di Surabaya juga. Ya. Kalau yang Lila? 8 Juni. 8 Juni. Di Surabaya ya? Oh, tiga-tiganya anaknya lahirnya di Surabaya. Oke, Fanya hafal loh tanggal-tanggal lahirnya sama tempat lahirnya. Tadi nggak tanya ibu sama sekali? Tanya. Tanya. Yang siapa? Yang ayah. Yang ayah. Kalau yang lahirnya ibu, hafal? Hafal. Iya. Oke. Yang tadi Tafanya pas keluar ambil penggaris tadi. Sekalian tanya. Oke, itu tugasnya sudah selesai. Sekarang yang selanjutnya urutan peristiwa. Yang kolom yang bagian bawah ya nak ya. Urutkan berbagai peristiwa ini mulai dari yang paling awal. Ingatlah, kondisi setiap keluarga berbeda. Jadi bisa saja urutan yang kamu buat berbeda dengan urutan temanmu. Di sini ada 5 peristiwa. Ada ayah dan ibu menikah, kamu masuk sekolah dasar, kakek nenek menikah, kamu lahir, ulang tahunmu yang pertama. Urutan yang paling awal. Berarti yang mana? Kakek nenek menikah. Kakek nenek menikah. Habis itu? Habis itu ayah dan ibu menikah. Ayah dan ibu menikah. Terus habis itu? Fanya lahir. Fanya lahir. Habis itu? Ulang tahunnya Fanya yang pertama. Ulang tahunnya Fanya yang pertama. Yang terakhir?
Fanya masuk sekolah dasar. Fanya masuk SD. Nah, itu urutan peristiwa. Maksudnya urutan peristiwa itu apa ya? Urutan peristiwa itu berarti dari peristiwa yang paling awal sampai peristiwa yang paling terkini atau paling sekarang. Jadi diurutkan tuh dari yang dulu sampai sekarang gitu maksudnya. Nah, sekarang coba Fanya bikin satu lagi urutan peristiwa tentang apapun, terserah Fanya. Kalau tadi kan ini tadi apa sampai sekolah SD, terus misalnya tentang kelahiran adik, terus nggak perlu yang kalau ini kan dari kakek nenek menikah. Bisa jadi misalnya kalau misalnya kelahiran adik itu dari eh Fanya, ibunya Fanya hamil berarti Fanya sekolah belum sekolah ya? Sudah. Iya ya, belum sekolah ya. Misalnya dari ayah ibu menikah, terus ada Fanya, terus ibu hamil lagi, kayak gitu loh nak, maksudnya urutan peristiwa. Atau misalnya tentang Fanya juara lomba misalnya, misalnya apa tuh namanya? Kalau misalnya lomba apa ya, Fanya yang suka lomba menggambar ya misalnya ya. Berangkat ke misalnya lombanya di mall, berarti berangkat ke mall, terus habis itu Fanya mengikuti lomba dan sebagainya. Satu aja, tapi berurutan peristiwanya. Boleh ketika Fanya lomba, boleh ketika adik Fanya lahir. Kalau adik Fanya lahir misalnya kan, misalnya pergi ke rumah sakit sampai adik Fanya lahir, terus adik Fanya diberi nama dan sebagainya. Atau misalnya Fanya ulang tahun, mulai dari persiapannya, terus pas pestanya, terus habis itu Fanya dapat kado banyak pas teman-temannya dateng. Terus habis itu Fanya buka-buka kado kayak gitu. Dah, satu aja. Urutan peristiwanya berapa ya? Biar nggak banyak, 4 aja peristiwanya yang diurutkan. Kalau yang kayak gini tadi kan 5. Kakek nenek menikah, habis itu ayah ibu menikah, kamu lahir, ulang tahunmu yang pertama, kamu masuk SD. Kalau yang ini 4 aja peristiwanya, Fanya. Urutan peristiwa Fanya. 4 aja. Kalau misalnya kok 4 ini Kak kurang, bolehlah ditambahin 5. Terserah Fanya. Yang penting peristiwanya itu berurutan. Sesuai dengan waktu. Sudah? Belum? Pas ulang tahun boleh, pas adiknya lahir boleh, atau misalnya pas pindahan ke rumah baru boleh, atau pas berlibur ke Malang atau kemana boleh. Terserah. Yang menyenangkan aja.
Bingung ya? Susah ya? Dapat berapa peristiwanya? 4 aja. Dapat 4. Itu yang apa? Tentang apa? Berlibur. Berlibur. Oke, boleh. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Tunggu, tunggu. Oke, sekarang Fanya. Tunggu, nak. Share, oke. Fanya, tunggu. Kita foto dulu, nak. Foto bersama. Yang kelihatan Fanyanya. Aduh, belum tak nyalain ya. Oke. Mana Fanyanya nggak kelihatan? Oh, itu. Tunggu. Satu lagi.
Oke, sudah. Fanya coba bacakan urutan peristiwanya. Urutan bersiap-siap berangkat, Heeh. terus pergi ke pantai, Heeh. terus berenang di pantai, Heeh. terus pulang. Pulang. Oke, itu ya. Urutan peristiwa yang biasanya banyak, yang pernah banyak alami. Nah, itu berurutan tuh. Berarti mana yang dari yang pertama sampai selanjutnya gitu ya. Oke, Fanya, sekarang waktunya sudah selesai. Kita review dulu. Tadi yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi, tadi Fanya belajar membaca dalam hati, gitu ya. Untuk membaca dalam hati, Fanya tadi sudah bisa memahami cerita dengan cara membaca dalam hati. Kemudian selanjutnya, tadi Fanya membedakan mana cerita yang menyenangkan dan cerita yang menyedihkan, gitu ya. Tadi Fanya juga sudah menyebutkan 5 peristiwa menyenangkan yang pernah Fanya alami dan 5 peristiwa menyedihkan yang Fanya alami. Kemudian urutan peristiwa yang barusan tadi Fanya juga sudah paham. Jadi urutan peristiwa itu diurutkan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Jadi mulai kalau misalnya pergi berlibur ya mulai berangkat, kemudian ketika di sana sampai pulang gitu ya. Nah, selanjutnya tadi peristiwa penting. Untuk peristiwa penting tadi malah Fanya pintar tuh, bisa hafal tuh tanggal-tanggal lahir di keluarganya. Cuma yang tanggal lahir ayah belum hafal. Oke, nanti Fanya belajar lagi ya di rumah. Nanti habis ini Fanya belajar sama Kak Ila ya, kalau nggak salah ya. Ya, nanti belajar menulis halus sama Kak Ila. Untuk sama Kak Ira hari ini pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Tadi Fanya puasa nggak ya? Belum ya? Puasa? Wah, oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat selalu. Salam buat adik, buat mama ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan agamanya Fanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bye, Fanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.